Cerita dimulai diperlihatkan di tahun 2022 pada dini hari sebuah mobil melaju dengan kencang. Dikemudikan oleh perempuan cantik yang bernama Mong Dong-eun. Setelah sampai ke tujuannya, Mong Dong-eun memakan sarapannya sembari memperhatikan rumah besar dan mewah di seberangnya. Tak lama kemudian, Mong Dong-eun disapa oleh pemilik gedung, yang dimana Mong Dong-eun ingin menyewa apartemennya. Nenek selaku pemilik gedung pun menyambut hangat Mong Dong-eun dengan memberikan bunga yang kata nenek itu bunga yang diberikannya bernama bunga trompet malaikat. Singkat cerita, Mong Dong-eun menempelkan foto-foto orang yang dimana orang-orang ini adalah pelaku penindasan terhadap dirinya. Dong-eun pun sampai membayangkan pelaku yang menindasnya. Pelaku ini bernama Park Hyun-jun. Dalam imajinasinya, Mong Dong-eun ingin sekali memukulinya sampai dia merasakan apa yang dia rasakan. Dendam yang semakin dalam ingin sekali ia luapkan, tapi ia harus bersabar untuk melakukannya skema pembalasan dendamnya. Kembali ke tahun 2004, Dong-eun yang muda membuat laporan kepada polisi tentang kasus kekerasan dan pembulian terhadap dirinya yang ia terima di sekolah. Namun, kepala polisi yang bernama Shin Yang-jun seperti menghiraukan laporan Dong-eun, dan kepala polisi pun mengatakan pada Ibu Yeon-jin akan membereskan masalah ini. Yeon-jin muda pun menanyakan apa hubungan kepala polisi dengan ibunya. Ternyata kepala polisi dan Ibu Yeon-jin merupakan kawan lama. Itulah kenapa ia memihak kepada Yeon-jin. Di kantor polisi, Dong-eun dijemput oleh Guru Kim, selaku wali kelas dari Dong-eun yang bertindak sebagai wali sah Dong-eun. Bukannya membelanya, Guru Kim malah memarahi Dong-eun karena melaporkan masalah seperti ini ke polisi. Lain cerita dengan Yeon-jin, dia dimarahi ibunya habis-habisan karena membuat ia malu hari ini dan terpaksa untuk menemani ibunya untuk ke tempat dukun. Keesokan harinya pun, Yeon-jin merundung Dong-eun lebih parah lagi. Ia membakar tangan Dong-eun dengan mencetok rambut. Dong-eun sontak berteriak minta tolong. Namun usahanya sia-sia karena tidak akan ada yang menolongnya karena gedung olahraga itu terkunci dan mereka memiliki kuncinya. Bukan hanya di sekolah, bahkan mereka menundung Dong-eun di rumahnya. Frustasi dan berpikir ingin bunuh diri, tapi niat itu ia urungkan dan memilih keluar dari sekolah. Sampai di sekolah, Dong-eun memberikan surat pengunduran diri dari sekolah karena tidak tahan akan kekerasan yang dideritanya. Guru Kim yang tidak ingin namanya tercoreng pun marah dan memukuli Dong-eun tanpa ampun. Biadab emang Noah. Guru biadab dan Ibu Yeon-jin pun ingin bertemu dengan Ibu Dong-eun, yang ternyata Ibu Dong-eun ini bekerja sebagai cuci rambut enak-enak. Setelah bertemu, Ibu Yeon-jin pun memberikan sejumlah uang yang lumayan banyak, bermaksud agar Dong-eun mengundurkan diri dari sekolah tanpa melibatkan anaknya. Mirisnya, Ibu Dong-eun menerimanya dan pindah rumah tanpa memberitahu Dong-eun. Perkakasan Dong-eun yang di luar dan melihat surat keluar dari sekolah yang telah diubah membuat Dong-eun semakin hancur. Hidup sebatang kara, Dong-eun bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Mental dan fisik yang hancur membuat Dong-eun ingin balas dendam. Dia pun mendatangi para pembuli dan memberitahukan bahwa Hyun-jin dan merekalah impiannya sambil tersenyum psikopat. 오늘부터 내 꿈은 너야. Scene berubah menunjukkan musim panas tahun 2006. Dong-eun bekerja keras sebagai buruh serabutan di sebuah pabrik. Di sela kesibukannya, dia terus belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Dong-eun pun lulus paket sejajar SMA. Dong-eun belajar dengan keras tanpa kenal lelah. Melihat itu, teman kerja Dong-eun yang paham kondisinya tidak ingin mengganggunya dan selalu melepas sendal dan berjinjit untuk tidak mengganggu Dong-eun selama belajar.
Hasil kerja keras Dong-an pun membuahkan hasil. Dong-an berhasil masuk universitas di bidang pendidikan hingga sarjana. Di sisi lain, Yeonjin juga tumbuh dewasa. Ia bekerja sebagai reporter cuaca di stasiun TV. Anaknya pun kini bersekolah di mana Dong-an bekerja saat ini. Itulah cerita atau dongeng yang diceritakan Dong-an kepada anaknya Yeonjin. Momen inilah Dong-an melanjutkan skema balas dendamnya untuk para pelaku yang menudungnya. 그건 너무 페어플레이 같은데요. 여러분.